Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Yani setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan Al-Quran dan bersumpah untuk itu, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Kemudian Allah mengatakan afa bihadzal hadithi, yakni bihadzal Qur'an, afa bihadzal hadith, afa bihadzal al-kalam al-bayan, apakah terhadap Al-Quran ini. Al-Quran isinya adalah al-hadith, yakni al-kalam, yakni hadithullah subhanahu wa ta'ala, kalamullah ta'ala. Hadith maknanya kalam, yakni ucapan, firman, yakni ucapan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya telah dijelaskan. Yang merupakan sifat Allah ta'ala, bukan makhluk. Ya, maka itu adalah kitab suci, kitab mulia, kitab yang agung. Innahu laqur'anun karim. Afa bihadzal hadithi, apakah ya, dengan hadis, yakni dengan kalam Allah Al-Quran yang agung yang mulia ini, antum, kalian, wahai orang-orang yang beriman, tudhinun, antum mudhinun, kalian mudhinun, kalian melakukan mudahana terhadap orang-orang kafir, yakni kalian melakukan basa-basi, berbasa-basi terhadap orang-orang kafir, diam di hadapan mereka, tidak menjelaskan tentang Al-Quran dan tidak beramal dengan Al-Quran, karena itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Itu yang diinginkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya oleh orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu, mereka mendambakan, orang-orang kafir itu mendambakan, lau tudhinu, sekiranya engkau wahai Nabi Muhammad alaihissalam, tudhinu, berbasa-basi kepada mereka, ya, bersikap lunak kepada mereka, tidak mendakwai mereka, tidak mengingkari kemungkaran mereka, kekufuran dan kesyirikan mereka, mendiamkan ya kebatilan mereka, fayudhinun, maka mereka juga akan mendiamkan kamu, mereka juga tidak akan merongrong kamu. Dan itulah yang mereka inginkan, itu target yang mereka ingin capai, menghentikan
Nabi alaihissalam dari dakwah, diam, berhenti berdakwah, mendiamkan kebatilan mereka, tidak berdakwah, tidak menjelaskan kebatilan mereka di tengah-tengah umat, maka mereka akan berhenti merongrong Nabi alaihissalam. Mereka akan berhenti mengganggu, sama-sama diam. Nah, itu target mereka. Mereka ingin menghalangi dakwah, menghentikan dakwah, ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ingin menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. As-saddu an sabilillah. Liyutfi'u nur Allah. Ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semakna dengan ayat ini. Afa bihadzal hadits antum mudhinun? Apakah dengan hadis ini, kalam ini, yaitu kalam Allah, hadis Allah, ucapan Allah, firman Allah, yakni Al-Qur'an ini yang tidak dijelaskan keagungannya, kemuliaannya, sampai-sampai Allah bersumpah demi mawaqi'in nujum untuk menegaskan keagungan Al-Qur'an, innahu laqur'anun karim. Setelah penjelasan itu, antum mudhinun? Afa bihadzal hadits antum mudhinun? Apakah dengan Quran yang agung, yang mulia ini, antum mudhinun, kalian mendiamkan begitu saja Al-Quran ini, kalian tidak suarakan, kalian tidak dakwakan, tidak serukan untuk diimani, untuk diamalkan. Minder, malu menyuarakannya. Nah, itu tidak boleh. Seorang mukmin tidak boleh minder dengan keimanannya. Seorang muslim tidak minder dengan keislamannya. Dia harus menampakkan jati dirinya. Sebagai seorang yang berislam, yang beriman, dengan lantang, dengan terang-terangan, tanpa basa-basi, menyuarakan al-haq, kebenaran, dan menjelaskan kebatilan. Al-Quran yang barang siapa beriman dengannya, beramal dengannya, menyuarakannya, mendakwakannya, maka dia akan meraih kejayaan, akan meraih kemenangan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istifham ini seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadzal istifham al-inkar. Ini adalah pertanyaan. Apakah pertanyaan ini bukan pertanyaan tentang sesuatu yang tidak tidak diketahui kemudian butuh jawaban, tapi ini pertanyaan yang bermaksud mengingkari, pengingkaran terhadap sikap seperti itu. Janganlah bersikap mudahanah terhadap orang-orang kafir dengan Al-Quran. Itu memang itu yang mereka inginkan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka jangan mudhinun di hadzal hadits. Suarakan dengan lantang, dengan tegas. Dakwakan, perjuangkan di tengah-tengah umat untuk diketahui, untuk diimani, untuk diamalkan. Itu maknanya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna, dan kalian menjadikan rizqakum, rezeki kalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, annakum tukadzibun, bahwasanya kalian tukadzibun, mendustakan rezeki itu yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala,
dalam arti kalian tidak mensyukurinya. Dalam arti kalian mengingkarinya. Kewajiban setiap hamba adalah mensyukuri rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diwajibkan untuk bersyukur dengan 3 rukun syukur. Al-i'tiraf bil qalb, bil janan, bi annahu min Allah, mengakui dengan kalbu bahwa itu dari Allah. Wa sana'uhu bil lisan, memuji menyanjung Allah dengan lisan. Ya. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Jika turun hujan, usai hujan kita syukuri nikmat hujan itu. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami dapat curahan hujan berkat karunia Allah dan rahmatnya. Setelah makan, minum, ya, kita syukuri alhamdulilladzi at'amana hadza. Razaqana hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, minum, ya, dengan makanan minuman ini. Yang berikan rezeki makanan minuman ini kepada kami tanpa ada upaya dan daya dari kami. Itu murni karunia dari Allah Ta'ala. Bagaimanapun kita berusaha mencarinya, jika Allah tidak memberikannya, kita tidak akan bisa makan dan minum, tidak akan mendapatkan rezeki itu. Kemudian bil arkan, al-amalu bil arkan, beramal dengan anggota tubuh kita. Ya, rezeki yang kita nikmati yang menguatkan fisik kita, tubuh kita, ya, kita gunakan kekuatan fisik kita untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Kita beribadah dengan seluruh anggota tubuh yang kita miliki sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang kita rasakan. Jadi tidak seperti yang dilakukan orang-orang kafir, orang musyrik, itu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun hujan, mereka mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami dapat curah hujan berkat bintang ini dan bintang itu. Menisbatkan hujan yang merupakan rezeki, nikmat, kepada bintang. Ya, dan jika itu penisbatan yang bermakna bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, berarti ini telah menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dengan bintang. Baik. Atau telah menuhankan bintang sama Allah Ta'ala dengan memujinya, menyanjungnya sebagai suatu bentuk pendekatan, taqarrub kepadanya. Jika itu hanya penisbatan faktor dan tetap meyakini Allah yang menurunkannya, maka itu hanya syirik kecil. Seharusnya, ya, penisbatan nikmat, rezeki dan nikmat apapun kepada Allah Ta'ala.
sanjung Allah, puji Allah. Ya. Nikmat apapun. Jadi ini pengingkaran berikutnya ya terhadap sikap mendustakan rezeki yang merupakan nikmat dari Allah Ta'ala, tidak mensyukurinya tetapi justru mengingkarinya. Ya. Seperti pada ayat yang lain, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat Allah. Ya, bahwa nikmat itu dari Allah Ta'ala. Kan orang-orang kafir musyrik Quraisy, mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberi rezeki, Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka mengetahui hal itu, tsumma yunkiruna, kemudian mereka mengingkarinya. Ya, mereka mengingkarinya. Mengingkarinya dengan cara apa? Dengan menisbatkan nikmat Allah yang datang kepada faktor. Ya. Kepada faktor datangnya nikmat itu yang dianggap sebagai faktornya, dengan melupakan pencipta faktor itu dan pencipta nikmat itu. Seperti yang dicontohkan tadi dengan mengatakan mutirna binau'i kadza, kami dapat curah hujan dengan berkat ya sebab bintang itu. Bintang itu yang dipuji, yang disebut-sebut, bukan Allah. Ya. Dengan alasan, dengan ya ala argumen bahwa bintang itu faktornya. Dengan ada bintang itu, dan sebab adanya bintang itu hujan turun. Ya, maka ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Seperti dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari perbuatan orang-orang musyrik yang melakukan memuji bintang ketika turun hujan. Nah, hadis Zaid bin Khalid al-Juhani muttafaq alaih. Ya, jangan seperti itu. Ya. Kewajiban hamba adalah memuji Allah. Ingat, nikmat itu dan faktor datangnya nikmat itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ingat Allah. Puji Allah dengan lisan. Ya, sanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Naam. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula ay fahalla, maka tidakkah ketika balagatil hulquma, yakni balagatir ruhul hulquma, ketika apabila ruh balagatil hulquma, ruh telah sampai ke tenggorokan. Ya. Al-hulqum itu majran nafas, saluran di leher yang merupakan saluran nafas. Ya, di leher itu ada dua saluran. Ada al-hulqum, saluran nafas, dan yang satunya al-mari, ya, saluran makanan dan minuman.
Nah, jadi al-hukum adalah saluran nafas, batang tenggorok yang ada di leher. Al-mari saluran makanan minuman, ya, kerongkongan yang ada di leher. Kata Allah Ta'ala, falaula idza balagatil hulqum, tidakkah apabila ruh telah sampai di hulqum, ya, telah sampai di tenggorokan saat sakratul maut, ketika seorang sekarat akan dicabut ruhnya, nyawanya, dan sudah sampai ke tenggorokan. Yang mana, ya, ruh, nyawa jika sudah di tenggorokan, di leher, maka pintu taubat tertutup. Sebagaimana hadits Nabi alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia, ya, nyawanya, ruhnya belum sampai di lehernya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Coba ini berdiri. Coba Ustaz tanya duluan tuh. Di belakangnya Abdullah. Apa makna idza balagatil hulqum? Dari tadi senyum-senyum, 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 tengok kanan, tengok kiri. Apa makna idza balagatil hulqum? Baik. Itu buktinya untuk main-main dari tadi. Lihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum, dan kalian, hina idzin, hina ketika, id balagatil hulqum. Idzin, jadi hina di sini, ya, mudhaf, idzin mudhaf ilaih, dan diberi tanwin. Asalnya id menjadi idzin, ada tanwinnya. Tanwin apa namanya? Ayo tanwin hada Muhammad. Muhammad, masih ingat tanwin apa namanya? Hah? Tamkin? Itu versinya tuh. Versi yang lain coba. Tanwin apa? Mu'ad. Iwab. Pengganti. Pengganti kalimat yang panjang. Daripada dikatakan hina idh balagatil hulqum. Hina ketika, apabila ruh telah sampai ke tenggorokan, kan panjang. Idh balagatil hulqum, sebagaimana ayat sebelumnya. Falaula idza balagatil hulqum. Ya. Apabila dikatakan wa antum hina idh balagatil hulqum, dan kalian ketika ruh telah mencapai tenggorokan, telah sampai di tenggorokan, akan dicabut oleh malakul maut. Kan jadi panjang jika disebutkan ulang kalimat itu. Maka kalimat itu diganti dengan tanwin. Id menjadi idzin. Makanya disebut apa? Tanwin iwad. Ya, tanwin pengganti.
wa antum hina idzin. Jadi antum sekarang paham ya makna hina idzin. Dan kalian ketika itu, ketika apa? Ketika ruh telah sampai di tenggorokan. Tanzurun, kalian melihat kepada orang itu yang sedang sekarat, akan mati, dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan sekarat, sedang menghadapi sakratul maut, nyawanya sudah di tenggorokan. Ya. Sebentar lagi akan keluar. Dan Allah mengabarkan bahwa di saat seperti itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walakin la tubsirun. Dan kami, kata Allah, nahnu wa nahnu, dan kami aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya. Lebih dekat kepadanya minkum, daripada kalian. Jelis. Buka bukunya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Bagaimana menafsirkan ini? Bagaimana memaknai ini? Bahwa Allah lebih dekat kepada orang yang sekarat itu, yang akan mati itu, yang akan dicabut nyawanya. Padahal Allah Ta'ala wujudnya, dirinya, zatnya di atas arsy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, sendiri di atas arsy, surga, 7 lapis langit, sampai ke bumi 7 lapis, semuanya ini di bawah Allah Subhanahu wa taala. Sendiri Allah di atas sana. Kata ulama, nahnu aqrabu ilaihi minkum bi malaikatina, dengan malaikat kami. Karena Allah Ta'ala jelas wujudnya, dirinya, zatnya, alal arsy istawa, fis sama, di atas langit, tinggi di atas, berada di atas arsy. Sementara ini orang yang sekarat di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kalian yang sedang memandang, sedang menatap kepada orang ini yang sekarat, sudah tidak bisa apa-apa, nyawanya sudah di tenggorokannya. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Ya, ini malaikat kami. Karena malaikat yang turun mencabut nyawanya, malakul maut yang mencabut nyawanya. Ya. Dan tidak jauh dari situ, sejauh mata memandang, ada malaikat yang telah menanti membawakan kain kafan. Tergantung, jika orang beriman kain kafannya dari surga harum semerbak, untuk kemudian nanti mengambil rohnya dari tangan malakul maut dan dibungkus dengan itu untuk diterbangkan menembus langit menghadap Allah Ta'ala di atas. Jika itu adalah orang kafir, maka malaikat itu membawa kain kafan yang berbau busuk, untuk membungkusnya dan menerbangkannya ke atas, tetapi tidak dibukakan pintu langit, diusir kembali ke bawah. Begitu pula tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat
kepadanya daripada para pendamping orang yang akan mati itu, yang mengelilinginya, mengitarinya. Allah SWT lebih dekat kepadanya dengan ilmunya. Allah lebih tahu. Meskipun Allah berada di atas arsy, tetapi Allah lebih tahu tentang hambanya ini. Bagaimana hakikatnya, keadaannya, kematiannya, ya, dengan ilmunya. Karena Allah SWT Maha tahu. Oleh karena itu makna ini juga disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, Sa'di dalam tafsirnya. Naam. Nahnu aqrabu ilaihi minkum bi ilmina wa malaikatina, kata Sa'di rahimahullah, dengan ilmu kami dan malaikat kami. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat. Kalian tidak melihat malaikat itu. Kalian tidak melihat malaikat-malaikat itu. Ya. Ini menunjukkan, ya, secara jelas maknanya bahwa itu adalah malaikat. Walakin la tubsirun, yakni walakin la tubsirunahum, tetapi kalian tidak melihat malaikat-malaikat itu. Nah. Malaikat itu apabila yang beriman, yang akan meninggal ini orang beriman, orang beruntung, ahlus sa'adah yang akan masuk dalam jannah, maka membawa busyra, berita gembira. Nah, menggembirakan dia, membahagiakan dia, sehingga dia senang akan dicabut nyawanya. Ya. Sebaliknya apabila ada orang kafir, malaikat itu datang, ya, mengancamnya dan memukulnya. Tapi tidak ada di antara kita yang bisa melihatnya. Meskipun kita mengitari orang yang akan mati ini, kita tidak melihat malaikat itu. Walakin la tubsirun. Ya. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang bertugas melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah penguasa, ya, langit dan bumi, penguasa alam semesta. Ya, sebagaimana halnya hal yang berlaku dalam kehidupan manusia, jika seorang raja, pemimpin mengirim petugasnya, ya, dia membahasakan kami. Ya. Kami akan datang. Baik. Padahal yang datang bukan dia yang diutus. Nah, begitulah Allah SWT mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, karena malaikat ini utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala membahasakan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, yakni petugas kami, utusan kami para malaikat, rusul minal malaikah, ya, utusan dari malaikat. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat mereka. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Aktafi bihadza, jazakumullahu khairan.